Haleluya. Saudara, tema kita adalah kebangkitannya memfokuskan kita kepada perkara surgawi. Ini yang tadi saya sebutkan, saudara ya. Ini kepala burung, ini kolobiak. Dia ada di leher. Jadi mau kemana burung itu dikendalikan oleh yang jokinya itu. Dan di Pulau Biak saya melihat dari 3 angkatan perang kita. 2 angkatan punya markas besar di Pulau Biak dan punya 2, masing-masing satu-satu lapangan udara untuk perang. Nah, tema kita hari ini adalah kebangkitannya memfokuskan kita kepada perkara surgawi. Ayat masnya, saudara bisa buka Alkitab saudara, baik elektronik maupun cetakan, atau baik yang ada di luar kepala. Hilang dong. Karena saya punya dosen saudara, dia pentor dan hidup. Ya. Sudah ketemu, demikian bunyinya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bukankah ini tempat yang maha tinggi, saudara? Tempat Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Kalau kita duduk bersama-sama, memusatkan pikiran kita, identifikasi dengan Tuhan kita yang sudah memiliki kuasa yang paling tinggi di atas semua kuasa. Apakah kita tidak yakin kita bisa lebih dari pemenang? Amin. Saudara, itu gambaran awal untuk membuka wawasan kita sebelum kita masuk. Kalau awalnya sudah terbuka wawasan kita konteks dengan tema ini, saya yakin tugas saya sangat mudah. Tema kita adalah menyadarkan kita kembali kepada tugas dan panggilan kita semula dan tidak berfokus kepada perkara-perkara duniawi. Sebagai hamba Tuhan yang dipercaya dalam mengemban amanat agung agar tidak terjebak kepada hedonisme. Kita mau lihat dulu saudara antara tema, antara ayat emasnya dan tujuan tema. Sinkron enggak? Kenapa ini perlu saya ungkapkan? Karena tidak jarang kita mendapat tugas kepercayaan menyampaikan firman. Antara tema, ayat, dan tujuan tema kadang-kadang tidak sinkron, sehingga kita bingung, sehingga perlu konfirmasi dengan panitia. Dan kalau kita merasa tidak nyaman, kalau perlu ini bagaimana kalau baru sinkron. Mari kita lihat saudara, apakah sudah sinkron. Pertama kita lihat yang merah, fokus. Itu ayat emasnya. Temanya. Lalu ayat emasnya yang mensinkronkan dengan tema apa? Carilah perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas. Artinya fokus. Cari itu pasti fokus, saudara. Kalau saya cari Pak Beni, maka saya akan fokus. Lihat, di mana Pak Beni aja. Fokus kan? Oh, tidak benar. Nah, yang paling tinggi, yang kumisnya aduhai. Haleluya, haleluya. Tutupi. Lalu temanya menyadarkan. Kalau kita nggak
nggak sadar, nggak bisa fokus, saudara. Kalau saudara lagi fly, nggak bisa fokus. Tapi kalau kita sadar penuh, kita bisa fokus. Amin. Lalu berfokus, berarti di fokus sudah sinkron. Tugas saya lebih enak. Lalu yang kedua, saudara-saudara, yang difokus apa? Perkara surgawi. Kita lihat yang warna biru. Carilah perkara yang di atas. Ini kan perkara apa? Perkara surgawi, saudara ya. Bukan di atas apa ini? Rumah makan Nyandut. nyandut. Ya. Yang di atas tuh di atas segala-galanya. Perkara yang di atas kami mawon. Lalu di sini amanat aku, tugas panggilan kita. Berarti sudah sinkron. Lalu yang ketiga, cari di atas itu cari siapa? Lihat siapa? Saudara, kita sudah ke atas, tetapi cari mana? Cari siapa? Nyandut. Dan Nyandut kita lagi. ketemu di sini. Karena kami semua kita fokus ke sini kan. Yang di atas tempatnya kan banyak. Tapi kita fokus dan kumpul di titik api itu. Ada api di sini. Haleluya. Kemudian siapa yang harus fokus? Tadi saya guru-guru ketika semua pendeta toh ya, saya sama guru. Iya Pak, iya ya. Kita semua pendeta toh, bukan bandita loh. Siapa yang harus fokus? Kita. Kita termasuk yang ngomong kalau kita, ya loh. Lalu kamu berarti kalau saya khotbah ditujukan kepada saudara, saya nggak mau nunjuk-nunjuk kurang etis. Bukan. Kamu. Ya, orang Jawa kan di sini. Kamu. Ya. Kalau budayawan kamu. Wah. Saya tidak punya. Terus kamu, kita itu siapa? Hamba kita. Amin. Berarti sinkron sudah. Lalu yang terakhir, pusat fokus kita itu siapa? Kebangkitannya. Nyanya ini nya siapa? Saudara, Kristus. Kristus. Berarti sudah sinkron, saudara ya. Kita bisa tinggal ada act up maksud saya dengan enak. Baik, kita terus. Kalau saya apa namanya ringkas arah yang saya tangkap dari ayat mas kita adalah sebagaimana yang saya coba menyampaikan dengan bagian. Kita fokus kepada Kristus. Itu berarti identifikasi diri dengan Kristus. Amin. Jadi untuk menjadi hamba Tuhan yang tetap ada fokus pada amanat aku, pada perkara yang di atas. Pertama kita harus mengidentifikasi diri dengan Kristus yang memanggil kita. Amin. Amin. Lalu dari identifikasi diri kepada Kristus ini mewujud, saudara. Ada sesuatu yang terwujud dalam hidup kita. Jadi hidup kita tidak kosong lagi. Hidup kita bukan tanpa tujuan. Lalu tidak punya arah. Tetapi hidup kita dibentuk begitu rupa. Sehingga mewujud. Menjadi wujud apa, saudara? Saya pernah melayani di bidang okutisme. Dan ketika melayani orang-orang yang punya jimat-jimat, saudara. Ketika mereka fokus kepada jimatnya,
saat-saat tertentu dia bisa mewujud diri seperti yang disembah. Tapi karena kelepasan, maksudnya mendoakan kelepasan. Seseorang yang menyembah dalam tanda kutip dewa ular. Dan ketika kita tengking bersama dengan banyak hamba Tuhan, karena kekuatannya luar biasa, tapi tidak bisa mengalahkan kekuatan. Amin. Yes. Amin. Amin. Saudara tahu, saya sampai kaget baru lihat itu. Kita kan punya tulang, saudara. Tetapi ketika orang itu kita tengking, dia mewujud dan seolah-olah badannya tidak punya tulang, gosok, dan lidahnya bisa panjang. Wow. Berarti kita mengikat diri dengan sesuatu, kita menjadi seperti itu. Amin. Saya yakin saudara tahu babi ngepet dan sebagainya ya. Ya. Nah, ini mewujud juga. Mewujudnya dalam bentuk apa, saudara? Dalam transformasi kehidupan. Amin. Yes. Kita berubah. Manusia lama kita sudah mati bersama-sama dengan Kristus dan kita bangkit menjadi manusia baru. Sejak kita dibaptis, itu sudah diformulasikan sama seperti mati dan dikuburkan bersama dengan Kristus. Kamu hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru yang bagaimana? Transformasi dari Tuhan. Jadi wujudnya dalam bentuk transformasi kehidupan. Lalu kalau ini dikembangkan terus, saudara, kita akan mengalami wujud kepenuhan Kristus. Siapa mengikat diri dengan Tuhan, dia menjadi sama. Amin. Mati bersama dengan Kristus, kita hidup bersama dengan Kristus. Artinya kita sama-sama disalibkan, kita sama-sama dibangkitkan. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya pelajari itu luar biasa. Dia bersama-sama dengan kita ikut bekerja. Jadi suatu kepenuhan Kristus yang luar biasa. Cukup lama saya melayani Tuhan dan saya sudah banyak membaca buku-buku tentang pertumbuhan gereja, misi, visi dan sebagainya. Dan saya seorang yang menganut paham mission driver, bukan vision driver. Jadi berangkat dari misi. Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Setelah saya melihat dan mempraktekkan, saudara, amanat agung, penginjilan, ternyata setelah saya memang diberkati, tapi bukan itu misi kita yang paling utama. Yang paling utama adalah mengalami kepenuhan Kristus. Saudara, itu yang paling utama. Dan kalau kita mengidentifikasi diri dengan Tuhan, maka wujud yang paling utama itu ada dalam diri. Dan kalau Kristus memenuhi hidup kita, hidupku bukannya ku lagi, tapi Kristus dalamku. Maka apa yang kita pikirkan itu adalah pikiran kita. Amin. Apa yang kita rasakan itu adalah rasa hati. Berarti menyatu, mewujud. Saudara, itu. Lalu kalau kita sudah mengalami ini, saudara, melalui Paskah PHTS ini, kita diangkat lebih lagi, fokus. Saya tidak tahu, selama sekian tahun saya dan saudara melayani Tuhan, apakah anytime selalu fokus? Nah, pengalaman saya kadang-kadang saya gagal fokus. Saltok. Saya tak tahu, saudara pernah mengalami gitu enggak? Nah, ternyata bukan ini, tema pelayanan isinya beginilah ternyata. Enggak. Kita bisa gagal fokus.
Fokus berarti juga mempertajam. Jadi saya berkata, Tuhan mempertajam telinga menjadi telinga murid dan Amin. sebagainya. Fokus itu artinya mempertajam. Fokus itu kan titik api, saudara, dari yang melebar lalu terus sampai ke titik apinya. Dan kalau itu langsung dari matahari, maka bisa membakar sesuatu di titik api. Kita langsung dengan itu. Fokus kita pasti menimbulkan api dinamika Amin. dari Kristus. Dan Tuhan berkata, siapa yang di atas, dia menguasai segalanya. Ini meneguhkan pulau dia? Enggak. Ini meneguhkan Tuhan. Nah, kalau kita sudah fokus mempertajam, saudara-saudara, fokusnya kemana? Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi tidak ada ide-ide lain, apalagi yang disebut roh-roh dunia. Idonisme termasuk salah satu. Tapi kita tidak bahas yang paling bawah ya Pak. Kita fokus yang di atas. Oke? Berarti kita duduk perjalanan kita, kewargaan kita di surga. Dan dari sana, bersama dengan Tuhan, kita lebih dari orang. Amin. Terus, hampir sama dengan tadi, tapi ini pandangan yang umum. Saudara, kita lihat ada piramid di sini. Makin tinggi kita ke atas, makin luas pandangan kita. Ya, oleh karena itu kalau perang, kita berada di tempat yang paling tinggi, potensi untuk menang jauh lebih besar daripada kalau yang di bawah. Kalau kita selalu bisa fokus kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia juga duduk di hati kita, kontak, maka kita akan mengalami seperti gunung naik ke atas. Identifikasi dengan Kristus seperti tadi. Identifikasi dengan Kristus menghasilkan apa? Kalau tadi transformasi, ini transformasi dihasilkan oleh relasi. Kalau saudara berhubungan dengan seseorang makin kuat, sampai mengidentifikasi. Saya bolak-balik bergurau sama istri saya. No, saya akan biara kumis supaya bisa kayak Pak B. Dia ketawa. Siapa? Begitu pokok tidur, tak tukur. Apa itu saudara? Mengidentifikasi. Apalagi kalau bisa ketawa dan senyumnya kayak beliau ini. Wow. Cuma tingginya nggak bisa kan? Lah kebagian. Jadi relasi, pasti ada relasi. Kita makin tertarik pada karakternya. Kita coba sering ketemu, sharing, mengenal sukaannya apa, yang nggak disuka apa. Lalu lama-lama kita bisa niru. Saudara pernah lihat ada banyak pendeta yang khotbah. Cara khotbahnya saudara ingat persis seseorang. Oke, itu. Ya. Ngacung. Membentuk diri kita, ada relasi. Ya, ada relasi. Lalu setelah relasi apa saudara? Wawasan, presuposisi. Wawasan ini bisa diganti dengan paradigma, worldview. Wawasan ini apalagi cara tanggap dan perilaku kita menghadapi situasi ditentukan oleh wawasan kita. Kalau saya sudah punya pandangan dunia ini jelek, dunia ini tidak bisa dinikmati, maka saya akan menjadi seorang pertama. Karena dikuasai oleh
wawasan kita, cara pandang kita, identifikasi dengan Kristus menghasilkan relasi sejati yang mentransformasi kita berkarakter unggul seperti Kristus, mempengaruhi dan membangun worldview, cara pandang, wawasan dunia, kumpulan presuposisi. Preposisi itu adalah tindakan percaya bahwa itu benar. Sudah kalau orang sudah punya wawasan, apa tindakannya itu benar, aksioma bagi dia. Iman kita itu aksioma, benar. Iman kita itu membentuk wawasan kita. Aksiomanya apa? Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Kalau tidak tanpa lalu melalui Yesus. aksioma itu. Bagi kita nggak bisa diganggu-ganggu. Yes. Dan apakah hanya sekedar teori? No. Suatu komitmen, orientasi yang mendasar dari hati yang alami. Worldview kita bukan dibentuk oleh zaman baru. Worldview kita bukan dibentuk oleh kepercayaan tertentu. Tetapi worldview kita dipengaruhi oleh pikiran Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan selalu alami. Maaf saudara, saya melanggar ketentuan tata bahasa kita. Tata bahasa kita yang define itu kan diterjemahkan ilahi. Saya tidak mau pakai ilahi. Karena ilahi dimulai dengan kata ilah. Diakhiri dengan i. Aku tidak mau ilahi. Karena bentuk kata utamanya ilah. Ilah dan tapi aku mau yang Allah. Amin. Karena sumbernya Allah. Amin. 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 Esensinya terdapat dalam lubuk hati manusia yang terdalam, yang paling dalam, sanubari, yang paling dalam, tertahan di sana, sulit untuk dihapus. Tetapi sebenarnya lebih merupakan suatu orientasi spiritual daripada sekedar masalah pikiran. Wawasan di atas juga selalu diperlengkapi dengan visi atau masa depan, bahkan sebuah eskatologi. Yes. Itu sampai finish, saudara. Amin. Ya, ada dua kata rumusan yang membangun saya. Ketika saya dilatih melalui suatu orientasi dan cukup lama untuk ikut paduan suara yang benar, saudara saya diajar attach itu sudah 50%. Attach itu apa? Ketika anggota paduan saudara sudah berdiri, lalu konduktornya sudah di sini, musik sudah berdiri apa-apa, lalu konduktor mulai siap nyanyi, haleluya, ini attach. Semua direkam. Tapi kalau nggak bareng-bareng, lalu ketika direkam, ketawa saudara, loh itu suaranya Sopo Keri, itu suaranya Sopo Mendahului. Ketok saudara. Itu jurinya sudah nilainya ada. Tapi kalau atasnya mulai kan, haleluya, haleluya. 50% nilai masuk. Itu teori paduan suara. Lalu teori pelayanan kita, siapa yang setia sampai akhir, dia yang diselamatkan. Amin. Startnya harus baik, finishnya harus baik. Kenapa kamu sudah mulai dalam roh, tapi mengakhiri dengan daging? Itu jemaat mana? Galatia. Attack-nya sudah baik 50, tapi finish-nya 50 lulus nggak saudara? Memang sudah bagus, ya dapat Separuh.
Bisa lulus kalau kita pro ya. Dan itu saudara, wawasan kita, fokus kita ke sana. Tempat Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan di dalam hidup kita wawasan. Nyambung. Dan ini bukan asketis. Jemaat Kolose itu sinkretisme. Iman mereka dipengaruhi dan dicampur dengan ide-ide lain, roh dunia. Sehingga mereka tidak bisa menerima paradoks sifat Allah kita yang transenden dan imanen bersama. Masa Allah yang maha bisa didekati? Nggak mungkin. Mereka lupa karakter Tuhan yang paradoksi dengan kemahaannya adalah dia maha dekat. Dia lebih dekat dari nafas. Amin. Yes. Dan ini nggak bisa diterima paradoks. Dan kalau kita nggak bisa menerima paradoks sifat Tuhan, iman kita akan berakhir. Nggak mungkin fokus. Allah itu maha kasih. Kenapa ada neraka? Nggak mungkin nggak ada neraka. Terganggu nggak sudah? Terganggu. Tapi kalau paradoksinya nyambung, dia maha kasih, tapi dia juga maha Adil. terima. Ya dong? Jadi bukan asketis. Jemaat Kolose asketis. Mereka terikat dengan peraturan-peraturan, menentukan hari raya dan sebagainya. Ya, bukan berpusat pada peraturan, tetapi relasi hidup dengan Kristus. Amin. Kita baru bisa fokus kalau terikat bukan pada yang terbatas, tetapi pada yang Tidak terbatas. Kita punya gereja semua, psikologi kita punya juga, tapi tetap gereja kita terbatas. Tapi kalau kita melampauinya dan fokus mengidentifikasi dengan Yesus kepala gereja, maka kita menyentuh yang teratas, Amin. bukan yang terbatas. Dan saya yakin satu kali nanti semua psikologi kita akan jadi satu kesatuan iman, pengenalan Allah yang benar, dan mengalami kedewasaan penuh seperti itu. Amin. Bukan paksa diri, tetapi pembentukan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Itu apa di sana dulu. Sekarang kita lihat konteksnya, hubungannya antara wawasan dengan fokus kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan. Saya sudah mendapat ide ini dari Tuhan sejak pertama menyambut. Begitu tema muncul langsung bilang kasih kata-kata. Sudah saya tanya lagi, Pak, waktunya diberi siapanya. Karena umumnya kalau perayaan itu kan seremonial. Biasanya lebih enak, banyak himnya, banyak surprise-nya daripada seremonial. Acara yang lain-lain 1 jam, seremonial 15 menit. Kalau saja Pak Beni jawab, Pak, waktu Bapak 50 menit, saya akan berkata, no. Jadi saya ditunjuk sebagai pemimpin tim saja. Tapi harus orang isoki. Nah, kita lihat saudara persamaannya. Tadi identifikasi dengan Kristus mewujud dan seterusnya. Sampai puncaknya dengan Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu kita lihat wawasan, saudara, dari identifikasi sama, relasi sama, lalu wawasan. Itu berarti wawasan itu selevel dalam tanda petik, satu garis dengan wilayah kebersamaan kita dengan Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kepenuhan kita dari Dia memenuhi wawasan kita.
Sehingga wawasan kita bukan hasil pengetahuan kita, tetapi pikiran yang dari atas. Amin. Saudara dan saya dari atas, sama seperti Yesus Kristus dari atas. Wawasan kita harus wawasan dari Atas. atas. Amin. Amin. Nah, ketemu saudara, luar biasa kan? Ada beberapa ayat yang membandingkan. Saudara. Pertama, Filipi 3 ayat 20. Kita nggak baca semua, tapi yang saya garis merah. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan warga negara. Anak saya sudah pindah ke Singapura dan suatu saat minta izin mau beralih menjadi warga negara Singapura. Lalu dia takut dan bilang kamu kita bisa berbeda warga di negara-negara selama tapi kamu tetap warga kerajaan Allah ya. Sama seperti papi warga saya. Oke, itu kewargaan. Ternyata saudara, kewargaan itu di dalam teks itu bisa beberapa arti. Karena itu sulit untuk menerjemahkan bahasa Yunani literal dalam bahasa Indonesia. Karena banyak kemungkinannya yang konteksnya masih bisa sama. Kewargaan itu tanah air. Masih nyambung, saudara ya. Tanah air itu di Indonesia, warga negaraku di Indonesia. Kalau saya warga negara asing, saya nggak bisa berkata tanah airku Indonesia. Nggak bisa. Masyarakat atau umat. Masyarakat itu macam-macam, saudara. Kita kelompok pendeta itu orang luar bisa berkata itu masyarakat kependetaan. Masyarakatmu itu, kolonimu itu. Lalu diterjemahkan dengan komunitas. Komunitas itu orang yang kumpul yang suka berkomunikasi utama. Komunikasi utamanya itu di komunitasnya. Kemarin ada apa itu seminar yang Jawa itu ya. Nah kita lihat sudah komunitasnya ketok kan. Nah, ketok kan. Saya pasti tidak mau disuruh pakai belakon, bukan tuanya. Bukan nggak mau belakonnya gitu. Tapi belakon saya kekecilan. Besok dalam waktu 20 menit kita cakap. Tapi yang terakhir yang kita perlu perhatikan, kata kewargaan ini juga percakapan. Apa yang kita percakapkan? Mazmur 1 ayat 1 sudah ada. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang asing, wah, percakapan kita sudah bisa. Makanya saya senang ngobrol dengan Tuhan. Karena percakapan kita surgawi terus. Amin. Amin. Nah, percakapan itu apa, saudara? Bahasa. Saya sering orang bertanya kepada anak-anak, kamu pakai bahasa apa? Saya pakai bahasa ibu saya. Pernah dengar juga? Dia tidak mau bahasa Indonesia, bahasa ibu. Nah, kita masih bingung dengan bahasa ibu. Bertanya, ibumu orang apa? Orang Jawa apa? Oh, ngomongnya pantas, orang Jawa, ngomong Jawa terus. Bahasa ibu. Nah, kalau ini dikaitkan dengan bapak kita, kita nggak boleh pakai bahasa ibu. Kita pakai bahasa bapak. Bahasa Bapak. Bukankah dalam Injil Markus dikatakan ketika Tuhan mengutus murid, kamu akan berbahasa baru. Itu bahasa apa? Pertama saya diajar pendeta saya, itu bahasa roh. Kami terima, saudara. Dan memang bisa berbahasa roh. Tapi setelah saya mempelajari itu bahasa roh. Amin.
Dari percakapan saudara akan ketahuan kita ini siapa. Bukankah kita sering dapat feeling kalau ketemu orang asing duduk di sesuatu di bis atau apa, omong-omong dalam waktu 15 menit kita sudah tahu dia Kristen. Dari mana? Bahasa, percakapan, communication, conversation. Jadi itu. Bahasa kita mendapat hikmat yang dari atas, bukan dari bumi. Dari roh manusia, dari roh setan. Wawasan kita itu hikmat dari atas. Amin. Bukan dari dunia, bukan dari manusia. Walaupun kita manusia, tapi kita adalah manusia Allah. Amin. Amin. Kita manusia Allah. Yohanes 3 ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ternyata bukan bahasa ibu di sini ya. Ini bukan bumi atau. Siapa yang datang dari surga Adalah di atas semuanya. Sudah sinkron, saudara. Kalau kita menduduki Pulau Biak di atas, menguasai Papua. Itu strategi militer, strategi roh kita. Kalau kita ada di atas, duduk bersama dengan Tuhan yang duduk di atas. Perjalanan kita bisa, kita mengangkat Tuhan dari sana. Betul? Firman Tuhan begitu? Maka kita akan di atas semua. Oke, lanjut. Kita mulai masuk Kolose, saudara ya. Kolose hidup dalam praktek sinkretisme, yaitu pencampuran iman Kristen dengan ide-ide lain, roh dunia. Karena tidak mampu menerima paradoksi sifat Tuhan yang transenden dan dinamis. Asketisme berpusat pada peraturan-peraturan. Hari-hari Taurat masuk, nggak bisa selamat, cuma percaya, harus melakukan campur. Mengabaikan relasi hidup dengan Kristus. Mereka anggap Kristus sama dengan yang lain, tapi Yoha berkata sama dengan mereka. Dan seperti ini. Keunggulan Yesus nggak bisa diterima, keutamaan Yesus nggak bisa diterima. Oleh karena itu ketika mereka mau naik kepada Allah yang maha tinggi, sulit, perlu pengantara alternatif. Itu jemaat Kolose. Nah, Kolose 3 ayat 1 sampai 4 itu adalah dasar dogmatis dan etis untuk gaya hidup kita. Penekanan pesannya adalah satu indikatif. Artinya siapa kita di dalam Kristus. Supaya fokus, pertama kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus. Kalau nanti ada game, lalu ada permainan. Siapa yang merasa laki-laki, kelompok di sebelah kanan. Siapa yang merasa wanita, kelompok di sebelah kiri. Kalau saudara sudah betul tahu siapa saudara, laki-laki atau perempuan, saya yakin saudara langsung. Yang laki-laki harus ragu-ragu, ngumpul sama yang ngerti. Ya tahu ya. Ya. Yang perempuan langsung. Oh, perempuan gitu toh. Sama wanita. Tapi sebaliknya seseorang yang ragu-ragu. Aku lanang tak beda. Aku lanang tak beda. Buka saya. Tidak tahu siapa ini. Buka saya. Ya dong, identifikasi berarti siapa kita dalam hidup. Kita Haleluya. beriak. Imperatif. Harus apa kita dalam Kristus. Setelah tahu siapa kita dalam Kristus, kita harus tahu siapa apa yang harus kita lakukan dalam Kristus. Hari ini fokusnya
fokus. Ada peringatan untuk mengejar pikiran akan perkara yang di atas. Pikirkanlah yang di atas, pikirkanlah yang baik, yang indah, yang mulia, ya toh? Yang suci, yang benar, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Siapa yang punya pikiran Kristus? Kalau yang kemarin di jemaat yang kami layani, saya mengatakan sepanjang tahun menghayati pikiran Kristus, menghidupi berdampak kepada Allah. Ketika saya tanya, apakah saudara bisa punya pikiran Kristus? Banyak yang bingung, saudara. Caranya dia, Pak. Aku gampang aja. Loh, pikirannya Kristus. Langsung jeng mereka. Orang banyak teologi. Ini loh pikiran Kristus di sini. Langsung nyambung. Nah, siapa yang punya pikiran Kristus? Karena ini para pendeta, saudara, saya enggak baca. Waktu saya juga sudah mendekati finish. Walaupun tadi boleh diabaikan katanya ya. Abaikan tenang. 1 Korintus 2 ayat 12, saya yakin sudah apal semua, sudah paham sampai ayat 16. Bahwa pertanyaan yang terakhir ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Jawabannya apa, saudara? Tegas. Tapi kami memiliki Pikiran Kristus. Amin. Pendeta sudah nggak perlu ditanya macam-macam, saudara ya. Harus tahu pikiran Kristus. Amin. Amin. Nah, kalau kita tahu pikiran Kristus, saudara, ini doanya Rasul Paulus. Untuk menghayati pikiran Kristus, memaknai hidup. Saudara boleh catat ayatnya juga, Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Intinya begini, saudara. Kita mendapat hikmat dan pengertian yang benar. Kalau kita identifikasi dipenuhi Kristus, maka kita punya hikmat dan pengertian yang benar. Orang Solo punya dua istilah untuk benar. Di Kudus saya tidak pernah dengar itu. Di Solo kali tahu. Benar dan penger. Awalnya aku sampai ngomong salah ngomong itu B, atau dibaca T. Saya tambah dibully gitu. Benar itu memang benar, tapi benar itu lebih benar dari yang benar. Dan saya saudara, karena saya pernah tambah kebenaran tentang kebohongan. Supaya mereka tahu kebohongan itu apa. Nah berarti ada benar, ada benar masuk. Sekarang saya lebih senang ke beliau benar. Karena memang mau lebih benar. Bukan benar-benaran diri, benar-benaran diri, bukan. Jadi itu yang kita terima. Yang kedua, tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Orang cuma sidik-sidik. Yang kudus, yang benar, Dan yang sempurna. lalu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Itu kalau kita punya pikiran Kristus, hidup kita langsung satu hikmat pengertian yang benar. Tahu kehendak Tuhan yang sempurna. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Lalu makna hidup apa? Saya baca saja ya. Satu, layak dan berkenan di hadapannya dalam segala hal. Itu dampak. Layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam apa? Segala hal. Keberitaan. No. Enggak. Dalam Segala hal. Yang kedua, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Setiap kali melakukan pekerjaan yang baik, pasti berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Tergantung kepada apa?
pemahaman kita kepada pikiran Kristus. Kalau khotbah disampaikan, kalau kita membaca nangkepnya 30 bagian, 30 kali, maka buahnya 30 kali. 30. Cuma kadang-kadang yang sementara khotbah ada yang main handphone, saudara. Nggak cari konkordan, nggak cari kamus, tapi WA. Saya langsung ngomong di mimbar suatu saat. Kalau setiap kali khotbah, saudara khotbah sendiri, buahmu nggak bisa 100 kali lipat. Untuk 30 kali lipat itu sudah kecil. Out. Out. Yang masuk baik, yang buat lagi. Amin. Terus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan. Jangan pernah lemah, saya benar. Tapi kalau kita ikuti ini, ketika kita lemah, justru pada waktu kita lemah, kita dikuatkan. Amin. Yang keempat, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Orang bosan, orang mau mutu, sidik-sidik mutu. Mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mengucap syukurnya dengan sukacita. Ada orang mengucap syukur ya, enggak bersyukur dari ini. Dia bersyukur. Ya, Syukur minta gerundel. maaf gitu. Ya, aku salah, minta maaf. Benar, benar. Kalimatnya begitu. Mengucap syukur dengan Maaf, sukacita ngamuk. kepada Bapa. Lalu yang terakhir, mendapat bagian yang ditentukan untuk orang-orang itu kalau kita hidup di dalam luar biasa. Amin. Amin. Sekarang kita masuk. Satu, identifikasi. Jadi kan satu identifikasi diri dengan Kristus. 3 kalimat bersama dengan Kristus diulangi dalam ayat nas kita. Itu artinya sama-sama. Bersama dengan Kristus yang dibangkitkan artinya sama-sama dibangkitkan. Luar biasa kan? Amin. Bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya artinya sama-sama Sama-sama dimuliakan. Wow, siapa kita? Wow. Itulah sudah Yes. dibangkitkan, tersembunyi dalam Allah. Tersembunyi ini konsep yang berhubungan dengan perlindungan yang kokoh. Saya akan memangkas saudara satu ayat saja. Roma 8 ayat 33 sampai 35. Perlu saya baca karena ini penting. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Yes. Saya sampaikan ini dalam ungkapan pasca saya di Facebook dan di blog. Tapi saya ganti tanda tanya yang kedua dengan tanda seru. Bukan mengubah diri. Tapi saya ingin menekankan itu jawaban, bukan pertanyaan. Karena kalau kita pakai bahasa Alkitab, kadang-kadang ada pertanyaan yang menegaskan sesuatu. Tetapi secara umum, orang kan nggak bisa nangkep langsung begitu. Kok ide apa bahaya ini? Siapa yang menggugat orang pilihan Allah? Allah yang benarkan kita. Wow, ini tersembunyi, perlindungan. Kita selalu disembunyikan di bawah petak saya. Ada yang menggugat, aku yang membela itu. Itu Tuhan. Amin. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang telah duduk, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Sebetulnya siapa pribadi Allah yang paling berhak menghukum kita? Yesus kan? Dia hakim nanti datang. Hakim kan tentunya siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi kalau ada yang orang mau menghukum kita, maka Allah kita yang harusnya bisa punya dasar untuk menghukum kita,
malah menjadi pembela. Amin. Bukankah ini terlindungi, tersembunyi? Yes. Lalu terakhir, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kasih Kristus? Kristus. Kalau kita menyanyi ini selalu tidak ada, gitu ya. Tidak ada. Itu saudara, identifikasi kita dengan Kristus. Tersembunyi bersama Tuhan. Saya konsekuen dengan yang saya katakan. Angkat ya Pak. Dalam kemuliaan. Bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Kalau dia menyatakan diri, kita juga dinyatakan bersama dalam kemuliaan. Itu adalah kemuliaan yang dibagi sepenuh, yang belum terlihat bagi dunia. Maksudnya begini saudara, selama di dunia memang belum terlihat kita penuh kemuliaan ketika di surga. Tetapi kita sudah mendapat skop kemuliaan. Panjang, rasa dua. Incip. Di Bojonegoro ada satu tempat pergi namanya, kebun salak. Saudara tahu caranya memilih buah salak? Kalau di pasar sudah kacau, karena dicampur. Tapi kalau langsung di kebun, saudara, satu jempol, saudara ambil satu. Rasakan 100% manisnya, ambil satu jempol. Karena satu jempol itu rasanya sama semua. Berarti dengan mencicipi satu salak, saudara bisa tahu rasa salak itu semuanya sama, satu jempol. Nah kalau satu sudah enak, satu jempol isinya 20, kan enaknya double 21. Ya. Kemuliaan penuh kita tangkap, terima di sana. Tetapi di sini sudah diberikan terus menerus. First call, rasa duluan, pengalaman awal. Dan yang kedua, mewujud dalam transformasi hidup yang menjadikan hidup kita sebagai wujud kepenuhan Kristus. Amin. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Aksioma. Tidak bisa terbantahkan. Kalau sudah relasi dengan ini, fokus dengan ini, maka saudara kepenuhan dia. Saudara wujud. Wujud itu bisa dilihat. Orang-orang mau melihat Bapak kita kayak apa toh? Lihat saudara, bisa lihat, oh wujud Bapak yang di surga itu kayak ini. Tapi wujudnya yang asli dari sana. Kadang-kadang kita mengikuti idola kita di dunia. Saudara. Saya mau kayak Pak Beni, langkah kita kayak Pak Beni, langkah kayak Pak Beni. Saya jadi fotokopinya Pak Beni. Terus saya kan sudah ikuti caranya dia. Orang lain lihat kayak Pak Beni ya, padahal Pak Beni nggak Solo, Pak Paulus ini nggak gitu ya. Kan enak niru iki wae, enak niru iki wis kaya Pak Beni. Maka itu sama dengan fotokopi, hasil fotokopi dari Fotokopi. lama-lama burem gitu ya. Tapi kalau saudara mau fotokopi asli, terus saya membeli lubang ini. Lalu saya jadikan satu sebagai master. Setiap kali mau melubangi yang lain, tak membakar, semua sama. Tapi coba kalau saya pakai ini, cetak, sudah, ini tak debek, lalu pakai hasil yang kedua, cetak, debek, pakai hasil yang ketiga, bisa berubah nggak? Berubah. Berubah banyak. Kita punya master. Master plan. Apakah ini pernyataan misi. Seperti saya ungkapkan tadi. Saya misi driven. Setelah misi, baru visi. Visi itu untuk apa kita ada? Terus bagaimana kita nanti jadi di sana? Itu.
tapi tidak perlu dipertentangkan ya, karena ketika saya membuat makalah untuk penulisan, saya sulit menerangkan karena dosen-dosen saya semua dan kalau saya karakter mission driven, tidak mulut kan. Pralules. Ternyata misi yang saya tangkap, saudara, kita ada untuk apa? Kita ini perwujudan kepenuhan Allah yang memenuhi alam semesta. Amin. Amin. Orang bisa lihat Allah melalui hidup kita. Fokus kita sudah mulai mau selesai. Fokus kita adalah apa? Wawasan. Tadi sudah sama ya. Fokus wawasan kerajaan Allah. The inside of the kingdom of God yang memenuhi alam semesta. Saudara, Allah kita adalah raja di atas segala raja. Tapi Allah yang tidak punya atau raja yang tidak punya wilayah kekuasaan itu adanya hanya di ketoprak. Tapi Allah kita, raja, dia punya kekuasaan, domain. Oleh karena itu kita bisa tinggal di dalam kingdom. King itu rajanya, dom itu dominion. Domine. Jadi dia raja atas wilayah. Tuhan kita adalah raja di atas segala raja, atas surga dan bumi, alam semesta. Kalau saudara cari perlindungan yang paling kuat, ambil yang paling tinggi. Penutup. Matius 5 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi boleh. Lama saya jadi pendeta, belum pernah sampai bisa membedakan dunianya garam dan dunianya terang. Sehingga ketika saya khotbah, saya selalu menyamakan dunia, garam dunia, terang dunia, ya pokoknya kita garamnya dunia, Terangnya dunia. dunia khotbah. Ternyata setelah saya berpengalaman, diajar oleh Tuhan, saya melihat ada beda penekanan tentang wilayah pengaruh antara garam dunia Dan dan terang terang dunia. dunia. Itulah sasaran kita. Garam dunia yang dipakai dalam bahasa Inggris earth. Earth itu dalam bahasa aslinya G, artinya tanah, Bumi. bumi tempat kita berpijak. Itu garam dunia. Tanah di mana kita berpijak. Berpijak. Tetapi terang dunia dalam bahasa Inggris pakai word. What? Beda antara earth dan word. What? Word itu dalam bahasa aslinya kosmos. Beda dengan earth, tanah, G. Bumi. Word, kosmos itu artinya alam semesta. Langit, bumi, dan semua alam semesta. Saudara, itu wilayah kita. Jadi bukan hanya garam dunia, bumi tempat kita berpijak sampai ke ujung bumi. Tetapi wilayah kita adalah alam semesta. Amin. Tembus. Alam. Itulah Surga dan sasaran. bumi. Yes. Selesai. Tapi untuk membuat saudara bisa pulang dengan cek list dalam hidup kita,
saya merasa perlu menyampaikan ini. Ini batu uji. Saudara yang menjawab, kita punya fokus yang baik, lalu tetap kepada panggilan kita atau tidak. Batu ujinya kira-kira seperti ini. Ini hasil pengamatan saya, bisa tidak-tidak. Yang pertama, tanggung jawab atau tantang jawab. Saudara cari kamus, gak ada tantang jawab. Itu istilah yang Tuhan kasih kepada saya. Saya yakin kita semua repot sudah saudara, tanggungan jawab kita. Ya toh? Melatih jemaat, memberdayakan jemaat, memberi kepercayaan jemaat, lalu mengutus mereka apostolik ke marketplace. Itu sudah berat. Kadang-kadang kita sudah berat. Capek. Suruh nanggung yang lain kok. Atau kita mendapat itu sebagai tantang jawab. Sekalipun tanggungan kita sudah berat. Wis lorok, dikondokan wong lorok. Terus tapi ada tantang jawab. Rasul Paulus itu punya penyakit, saudara, duri dalam hati. Tapi dia bisa berdoa menghidupkan orang mati. Tanggung jawab, tantang jawab. Selalu diterima sebagai tantangan Tuhan untuk kita jalan. Amin. Berarti kita ada di sana. Yang kedua, kompensasi atau kontribusi. Kompensasi itu minta bayaran, saudara, minta pengganti. Kompensasinya, Endokku saya ikut apa? PHTS, kompensasinya apa? Pulang bisa moni orang. Ya orang bisa moni, ya. Tambah ada kolektor. Kompensasi atau kontribusi. Selalu memberi sesuatu. Selalu memberi. Kalau itu kan memberi daripada menerima. Amin. Berarti saudara ada di fokus. Yang ketiga, tradisionalisme atau tradisi. Tradisi itu sah, saudara. Dipertahankan, dilestarikan. Termasuk budaya. Kami tiap minggu tetap pakai pakaian budaya nasional. Nusantara. Bukan pakaian tradisional, budaya nasional.